Setelah dilarang, Presiden Prabowo membolehkan lagi pengecer jual LPG subsidi 3 kg. Kenapa aturan cepat berubah dan membingungkan masyarakat? Kita bahas lengkapnya bersama tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura dan pengecer gas LPG Risnawati. Selamat malam Mbak Prita, juga Bu Risna. Ya, selamat malam Friska, selamat malam Bu Lisna. Selamat malam, saya ke Mbak Prita dulu. Ini aturan membeli LPG terkait distribusi LPG sempat membuat warga bingung, antrenya sempat panjang, bahkan mengancam kelangsungan usaha pedagang kecil saat ini diterapkan 1 Februari lalu. Yang diprotes publik adalah kenapa tidak difikirkan dahulu dampaknya sebelum aturan itu diketok palu? Ya, pertama-tama Friska izinkan saya atas nama pemerintah mengucapkan mohon maaf sekali begitu atas segala ketidaknyamanan dari masyarakat yang sudah bersusah payah begitu ya, antrian panjang, kami tahu betapa merepotkan, kemudian juga dari dampak implementasi kebijakan ini kemudian juga sudah ada yang menjadi korban. Kami minta maaf sekali dengan hal-hal tersebut. Nah, kami ingin menjelaskan di sini bahwa kebijakan tidak berubah, Friska. Kebijakan untuk menata, memastikan tata kelola ini tidak terjadi kebocoran-kebocoran, tata kelola tepat sasaran, subsidi tepat sasaran tidak berubah. Yang dilakukan penyesuaian adalah pada implementasinya. Implementasi, kemudian pemerintah mendengarkan apa yang disampaikan masyarakat, apa yang disampaikan masyarakat melalui media sosial, melalui media langsung di lapangan, pemerintah mendengar dan kemudian melihat dan juga merasakan. Inilah yang kemudian bagaimana implementasinya kemudian disesuaikan. Beberapa penyesuaian sudah dilakukan, tadi kita sudah melihat kemudahan-kemudahan dilakukan, termasuk juga bagaimana para pengecer ini kemudian langsung seluruhnya dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan. Jumlahnya ada 375.000 langsung yang dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan. Dan ketika dinaikkan statusnya ini, selain kemudian ini juga bisa tetap masyarakat bisa tetap membeli sambil paralel proses bagaimana para pengecer ini prosesnya bisa masuk menjadi bagian dari subpangkalan, masuk ke dalam sistem tadi, paralel tetap dilakukan, jadi masyarakat tetap bisa membeli. Jadi bisa tetap aktif berjualan. Ditambah lagi kemudian dilakukan juga pasokan gas bagi daerah-daerah yang memang dipantau terjadi kekurangan karena panic buying. Jadi hal itu dilakukan dan tentunya ini laporan-laporan dari masyarakat sangat diperlukan untuk membangun sistem yang lebih baik lagi. Nah, masukan dari masyarakat saya tanyakan ke Bu Risna sebagai pengecer gas LPG. Ibu Risna ini kan pengecer Warung Madura ya Bu ya di Jakarta Barat. Nah, Bu Risna, hari ini sudah bisa berjualan gas LPG lagi kah? Online-nya nggak nyaut, halo bang. Soalnya si chatnya langsung terus disapa nggak? Bu Risna, bisa mendengar suara saya? Bang, halo, ya. Ininya mati. Oke, kita akan perbaiki dulu komunikasinya. Tapi begini Mbak Prita, kebijakannya aturannya tidak berubah, kebijakan tidak berubah. Tapi kan sempat saat implementasi dianggap belum siap. Warga harus mengantre dulu sampai akhirnya Pak Presiden Prabowo meminta Menteri SDM untuk mencabut kebijakan itu. Pengecer bisa berjualan sambil proses administrasinya berjalan. Saat ketuk palu itu, apakah tidak dihitung terlebih dahulu bahwa apa dampak yang bisa terjadi kalaupun saat ini diterapkan administrasinya belum siap? Tentunya dalam suatu kebijakan ketika dikeluarkan ada proses pra-nya terlebih dahulu ya, bagaimana implementasi dari kebijakan ini. Namun ternyata kemudian proses pra tersebut dilihat